Kali ini kita akan melihat guys satu video miliknya abang kita ya, Winwanur Tulov Malaysia. Saat itu seorang pangeran asing ini ya meremehkan Pulau Bali ya. Sontak saja hal ini membuat abang kita ini merespon ya, karena disenggol sama si abang kita ini ya. Rupanya rakyat jelatanya ini tidak terima rajanya disenggol ya, akhirnya membuat ancaman ya akan menangkap abang kita ini, mendeportasi ya kan. Pokoknya segala macam lah omongannya ya, menakut-nakuti ya, biasalah ya kan. Jadi seperti apa ini guys ulasan dari video abang kita ini ya. Langsung saja kita tonton videonya guys. Tapi teman-teman jangan lupa ya nanti kunjungi channel abang kita ini ya. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Wah, orang mesti tahu, hati-hati tahu, Malaysia itu jangan dibuat main-main. Orang ini guys, kalau sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kayak iya aja ya, Tumpah darah. ngeri pembelaannya ya sama pangeran asing. Jadi, ya. hebat. Setelah saya memposting Padahal dia orang Indonesia tuh. Tanggapan saya atas channel story yang menakut-nakuti saya dengan TMJ ketika saya mengkritik atau membuat kontra narasi atas ya pernyataan TMJ yang melecehkan atau meremehkan Bali. Itu ada salah satu komentar mengatakan, "Bang, nggak usah dianggap serius, Bang, dibuat bercanda aja, dibuat ketawa-ketawa." Ya, seperti biasa. Ini nggak bisa kita buat ketawa. Kita harus bisa membedakan. Betul. Mana hal yang bisa dibuat bercanda dan mana yang serius. Setuju. Kalau yang berbicara seperti itu adalah netizen kacamata yang saya jadikan pembuka video saya, atau TikToker kacamata yang karena merendahkan batik, itu kita buat bercanda aja. Karena apa? Karena mereka bukan representasi Malaysia. Kerajaan Malaysia tidak memberi mereka hak untuk merepresentasikan Malaysia. Jadi apa yang mereka nyatakan itu adalah pernyataan pribadinya. Yang namanya pernyataan pribadi seperti itu kita balas juga dengan opini pribadi kita. Iya, betul. Opini pribadi saya. Dan karena saya pun bukan representasi Indonesia. Ya. Tidak pernah negara Republik Indonesia ini memberikan kuasa kepada saya untuk berbicara mewakili Indonesia. Tidak ada. Betul. Semua yang saya sampaikan adalah opini pribadi saya sebagai warga negara Indonesia. Ketika saya melawan semua kontra narasi Malaysia, itu adalah kontra narasi dari opini saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya. Seperti itu. Betul. Jadi nggak bisa apa yang saya katakan itu dijadikan sebagai pandangan dari seluruh warga Indonesia, bahwa bangsa Indonesia yang seperti itu, negara Republik Indonesia yang berpandangan seperti itu terhadap Malaysia. Nggak bisa. Itu pandangan pribadi saya, sama juga netizen yang lain. Tetapi kasus ini berbeda ketika yang berbicara itu adalah TMJ. Ya, TMJ ini siapa? Dia adalah putra kandung dari kepala negara Malaysia saat ini, Sultan Ibrahim. Pangeran lah bukan urusannya ya. Putra kandung, tetapi dia adalah putra mahkota, penerus tahta dari Sultan Ibrahim, kepala negara Malaysia saat ini. Jadi berbeda dengan netizen kacamata atau saya, ya, TMJ ini adalah representasi dari Malaysia secara langsung. Apa yang dia sampaikan itu tidak bisa kita anggap sebagai pernyataan pribadi orang random di pinggir jalan, entah siapa yang ngomong, yang pernyataannya itu tidak mewakili Malaysia. Ya, betul. Pernyataan TMJ ini adalah pernyataan dari Malaysia sebagai negara. Inilah etika Malaysia terhadap Indonesia. Betapa pandang remehnya TMJ ini terhadap Indonesia, itulah sikap dari Malaysia yang sesungguhnya, meskipun tidak secara resmi mereka katakan. Ya, betul. Karena itulah betul ini harus kita lihat secara serius. Ya. Bayangkan, Pangeran William dari Inggris mengatakan seperti itu.
putra mahkota kerajaan Inggris. Ya, ya. Apakah kita bisa melihat itu sebagai pernyataan pribadi orang nggak jelas? Itu adalah pernyataan resmi kerajaan Inggris. Itu representasi resmi dari kerajaan Inggris yang meremehkan kita. Seandainya Pangeran William mengatakan seperti itu. Ya, betul. Oke? Atau kita balik situasinya. Gibran, atau Kahiyang Ayu, atau Kaisang membuat caption seperti itu. Temanku bertanya, kenapa aku nggak pernah makan nasi lemak? Aku sampai tersenyum, ketawa. Nasi lemak representasi Malaysia, kemudian dia buat nasi uduk. Apa nggak berasap itu orang Malaysia? Iya, betul. Atau dia bilang, kenapa sih nggak pernah ke Twin Tower sambil berfoto di mana gitu di Indonesia? Di Monas lah misalnya. Mereka bangga-banggakan. Apa nggak berasap kepala orang Malaysia? Karena apa? Meskipun Kaisang dan Gibran dan juga Kahiyang berbeda situasinya dengan putra mahkota ya. Dia tidak akan resmi secara langsung menggantikan bapaknya, beda dengan si Pangeran Mahkota ini. Tetapi bagaimanapun mereka itu putra dan putri dari kepala negara Republik Indonesia. Ya, tidak betul. etis ketika mereka mengatakan hal-hal seperti itu untuk negara lain. Ya, betul itu. Karena meskipun tidak secara resmi, orang akan melihat mereka itu sebagai representasi dari Indonesia, anak dari Presiden Indonesia. Ya, betul. Ini TMJ ini, dia itu memang putra mahkota, dia yang akan mewarisi nanti. Ya, tahta nggak bapaknya. etis sebenarnya kan, Dan nggak benar kalau dia kayak gitu ya kan. Dan kemudian, umpamanya Pangeran Mahkota dari Kerajaan Brunei mengatakan seperti itu adalah sikap asli dari Kerajaan Brunei. Tapi Brunei tidak akan melakukan itu karena mereka tidak meremehkan kita. Malaysia memang meremehkan kita mulai dari rakyat jelatanya sampai ke profesornya, dan sekarang ini kita lihat keluarga kerajaannya sendiri pun meremehkan kita. Itulah sikap asli dari Malaysia terhadap kita. Makanya kita nggak boleh melihat ini sebagai sesuatu yang bisa dibuat bercanda. Ini adalah sesuatu yang serius. Betul. Makanya cukup aneh kita melihat, ya, seorang putra mahkota dari kerajaan asing seperti itu sedemikian leluasanya meremehkan kita, tapi tidak ada tanggapan apapun dari pemerintah Indonesia. Ada yang salah artinya dengan pemerintah. Ya, betul. Pemerintah kita tidak peduli dengan marwah bangsa kita yang dulu dibangun dengan darah dan air mata. Iya, kenapa ya pemerintah kita kok diam ya? Nggak ada santai pergerakan sama sekali ya. Oleh putra mahkota dari kerajaan asing seperti itu pemerintah kita. Apakah itu? Iya, Targes. Memang kalau kita perhatikan ya di media sosial tuh kayaknya biasa-biasa saja ya. Padahal sebenarnya kan ini kan bukan hal yang biasa ya, bukan hal yang remeh ya kan, bukan hal yang bisa dianggap biasa saja gitu ya kan. Tapi memang kita lihat gak ada itu ya pergerakan dari pemerintah kita itu untuk melakukan protes pun tidak ada gitu ya, biasa saja gitu, adem-adem aja ya. Gak tahu kenapa ya guys, ya bingung juga sih ya, kok adem ayem gitu ya. Tapi ya sebagai orang Indonesia masa kita mau diam saja guys, bangsa kita diremehkan seperti ini, direndahkan seperti ini. Ya walaupun suara kita mungkin nanti tidak didengar sama pemerintah, ya kita tunjukkan saja ya bahwa kita ini sangat mencintai bangsa kita ini. Apapun yang dilakukan orang-orang asing sana untuk merendahkan bangsa kita, ya sebagai kita orang Indonesia wajib ya kita bersuara, ya wajib kita membela, ya kan, dan wajib kita dukung abang kita ini. Karena memang dia merasa bapaknya itu teman Prabowo, presiden terpilih saat ini, Anda tahu. Dan apakah memang benar pemerintah Indonesia diam saja ketika mengatakan itu karena memang ada intervensi dari Prabowo? Kita nggak tahu. Tapi opini seperti itu berkembang di Malaysia. Mereka merasa bahwa TMJ itu bisa sesuka hatinya seperti itu. Dia leluasa mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataan yang meremehkan Indonesia karena dia tahu atau dia merasa, bahkan mungkin di luaran mereka sudah berbicara karena bapaknya itu teman dari presiden terpilih di Indonesia. Ya,
Dan yang diremehkan itu adalah Bali. Bali ini adalah ruh dari persatuan Indonesia. Ruh dari pembentukan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa modern yang tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan agama. Kenapa Bali? Ya, Balilah yang menjadi antitesis. Balilah yang mematahkan argumen orang Malaysia yang mengatakan bahwa kita itu dulu satu bangsa. Kemudian Eropa yang memecahnya. Kalau nggak ada orang Eropa, kita nggak akan berpisah begitu rasa. Itu adalah argumen yang sering sekali kita dengar dari orang Malaysia setiap kali mereka itu ingin mencapok atau mengklaim produk budaya kita, mengklaim SDM kita, seperti itu. Ya. Dan ini Bali menunjukkan bahwa itu adalah omong kosong. Kenapa begitu? Ya, betul. Orang Eropa datang ke sini dan kemudian memecah belah sebenarnya nggak tepat juga, karena sebelum itu pun kita sudah kerajaan yang berbeda-beda. Di Indonesia pun kita banyak sekali kerajaan, ratusan dulu, berbeda-beda. Tapi kemudian kita membentuk bangsa ini dengan satu kesamaan cita-cita. Semua manusia yang ada di sini itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak memandang ras, suku, bangsa, agama, dan kultur, dan sebagainya. Kita bercita-cita menjadi sebuah bangsa yang setara. Ingin maju bersama seperti itu. Nah, Bali di Indonesia ini bukan kebetulan posisinya paling tengah, di jantungnya Indonesia. Ya. Ya. Kemudian, posisi Bali ini adalah, mayoritas di Bali ini adalah beragama Hindu. Tak sampai 2% dari Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Secara budaya, secara kultur, Bali, kalau kita memakai logika Malaysia itu nggak cocok dengan Indonesia. Berbeda sekali. Tetapi apa yang terjadi, kita lihat. 17 Agustus 1945, kita memproklamasikan kemerdekaan. Ya, itu template lah, semua tahu. Belanda datang membonceng sekutu, kemudian menguasai lagi secara de facto wilayah Indonesia, meskipun kita masih tetap mengatakan pada dunia kita masih satu bangsa. Ya. Kemudian, ya seperti argumen orang Malaysia, Belanda, ya orang Eropa memecah belah kita. Ya, ada negara Sumatera Timur, dibuat negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur, ya, dan lain-lain, dipecah-pecah. Bali tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada saat itu, di dalam draft perjanjian Linggarjati. Nah, ini kuncinya. Bali menunjukkan bahwa Eropa tidak seperti orang Malaysia yang menerima saja takdirnya, bahwa itu dibelah oleh orang Eropa, kita satu bangsa. Bali tidak menerima takdir itu. Tidak menerima aturan yang dibuat oleh orang Eropa. Orang Eropa. Untuk menunjukkan sikap tidak menerima Bali dipisahkan dari Indonesia. Seperti sudah beberapa kali saya sebut di video saya, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Cium Wanara menyerang tangsi Belanda di Tabanan, membuat mereka dikejar-kejar, dan kemudian di sebuah wilayah pertanian di Desa Marge, tidak jauh dari kota Tabanan, menghindar dari penduduk. Mereka bertempur di satu puputan sampai semuanya habis. Ya. Itu yang kita kenal dengan puputan Margarana. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Bali. Eropa bisa merencanakan apapun, Eropa bisa memecah belah kita, tetapi kami tidak terima. Bali menunjukkan meskipun kita berbeda secara suku, budaya, agama, tetapi kita satu tanah air Indonesia. Ya. Kita satu bangsa. Bali yang menunjukkan itu. Dan Bali dengan segala penderitaan bersama Indonesia adalah provinsi yang paling setia kepada Indonesia. Tidak pernah ada kita mendengar Bali ingin memisahkan diri. Ya, ya, betul. Tidak pernah kita mendengar Bali ingin merdeka. Ketika sudah merdeka pun, orang belum mengenal Indonesia, orang taunya Bali.
Bali menjadi wajah Indonesia. Ya. Dan Bali itu yang diremehkan oleh pangeran dari negara asing ini. Pangeran asing. Dengan santainya dia mengatakan seperti itu. Saya cuma tertawa, I'm smile. Sepele sekali dia melihat Bali. Dan keterlaluan sekali kita sebagai bangsa kalau kita tidak marah dengan sikap seperti itu. Ya, sekali lagi, itu bukan orang random di pinggir jalan. Dia adalah representasi dari Malaysia. Putra mahkota, penerus tahta kepala negara Malaysia saat ini. Melakukan itu. TMJ kata mereka, TMJ kata kita. Dan setelah melakukan itu, apa? Dia mulai menebarkan ketakutan di Indonesia ini bahwa orang yang mengkritik dia seperti dia lakukan di Malaysia. Siapa yang nggak tahu reputasi TMJ di Malaysia? Ya. 2019 lalu, ya, Firdaus Abdillah Hamzah, seorang pegiat media sosial dengan akun Twitter Piapong, ya, dia adalah editor dari sebuah media bernama Neon Berapi, mengkritik TMJ dan dia ditangkap polisi. Langsung di penjara ya. Nah, sekarang kurang ajarnya Malaysia ini, ya, dan itu pasti direstui oleh TMJ. Nggak mungkin nggak, karena Malaysia nggak seperti kita. Itu orang yang nggak sesuai dengan TMJ pasti ditangkap. Nah ini sekarang melalui minion-minion seperti Zainal Story dan kemudian komentar-komentarnya, mereka menyebarkan ketakutan kepada kita. Kalau diintimidasi, kalau direndahkan Malaysia, kita nggak boleh protes. Kalau protes, saya akan dikarungin. TMJ itu udah terkenal cara mainnya, kirim orang ke sini. Itu yang mereka sebarkan, ketakutan seperti itu. Ke Indonesia, negara berdaulat ini, negara yang didirikan dengan darah dan air mata oleh para pahlawan kita dulu. Iya, masa kita takut? Janganlah. Ya. Membuat intimidasi seperti di media sosial. Kalau kita cuman ya berbicara bercanda dan kemudian beradu opini biasa, tapi ini mereka berani, Malaysia ini sekarang berani melalui akunnya si Zainal Story ini mulai mengancam nyawa orang dari negara asing, bukan dari negaranya, di negara orang itu sendiri. Iya, iya. Ya, mereka mau mengepres polisi kita itu untuk mengekstradisi orang yang membela bangsanya. Itu seperti itulah pandang rendahnya Malaysia, dan itu tidak mungkin tidak diketahui oleh TMJ. Jadi dia mau menyebarkan ketakutan kepada kita supaya kita jangan berani macam-macam sama dia. Oke. Dan apakah itu mungkin? Mungkin. Kita tahu ya, sistem hukum atau aparat hukum di negara kita ini tidak suci-suci amat. Kita masih ingat kejadian betul. Ya. Mahfud juga pernah ngomong itu bisa diatur gitu. Bisa jadi. Apakah saya bisa hilang? Bisa. Ya, minta dia bayar. Ada orang dari kita dulu dalam sepanjang sejarah kita itu bukan hanya melahirkan pahlawan, tapi juga banyak pengkhianat. Bisa jadi dia membayar entah siapa, ya, untuk mencari-cari kesalahan saya untuk dimasukkan ke penjara, ya, entah melalui UU ITE, entah melalui apa, bisa saja. Atau kemudian cara-cara yang lebih brutal, dikarungin, dia bayar entah mafia sini, entah preman sini, atau aparat resmi, kita nggak tahu, bisa jadi saya hilang. Tapi bukan itu poinnya. Saya hilang, saya cuma satu, nggak ada pengaruhnya. Kehilangan saya untuk Indonesia itu nggak ada pengaruhnya. Ya, kehilangan seorang Wanur bagi Indonesia itu nggak ada apa-apa. Nggak ada riaknya lah gitu. Ya, ada pasti. Kalau saya ada riaknya pasti. Ketakutan itu yang dia sebarkan ke bangsa asing, apa kita rela gitu? Ya. Seorang pangeran dari negara asing menyebarkan ketakutan kepada kita untuk membela bangsa kita sendiri. Apa kita rela? Enggak lah, janganlah. Jangan kita rela. Ya. Saya bisa aja hilang gitu ya. Pola-pola begitu kita udah maklum lah ya. Karena tidak semuanya pahlawan di sini. Tetapi apakah kita rela bangsa kita yang didirikan dengan cita-cita besar para pendiri dulu bisa dibegitukan oleh pangeran termiskin, ya, putra mahkota termiskin di Asia Tenggara ini, bisa mengintimidasi kita seperti itu? Apa kita rela? Ya,
kita maklumi juga kenapa dia berani berbuat begitu, karena memang ada banyak dia lihat orang Indonesia yang bisa dibayar. Duta besar kita di Malaysia itu fungsinya bukan sebagai duta besar untuk menyampaikan aspirasi kita, tetapi kita melihat dia sebagai humas atau PR, public relation-nya Malaysia. Setiap ada ketidaksenangan orang Indonesia, ketidakpuasan kita terhadap Malaysia, dia yang pertama kali maju ke depan untuk memberi klarifikasi bahwa Malaysia itu tidak seperti ini. Fungsinya bukan seperti duta besar, tetapi sebagai juru bicara Malaysia, sebagai PR, sebagai humas dari Malaysia yang dibayar pakai uang Indonesia. Itu fungsi duta besar kita di Malaysia selama ini. Lihat aja, ya kan? Apapun yang dilakukan Malaysia, dia yang terdepan nanti untuk mempertahankan, untuk membela Malaysia. Itu yang terjadi. Makanya orang-orang seperti TMJ ini yang memang terkenal brutal, terkenal bisa main kasar, seperti itu, bisa semaunya. Dia menyebarkan ketakutan di Malaysia supaya orang tidak mengkritik. Sekarang dia ekspansi ke Indonesia, menyebarkan ketakutan itu kepada kita melalui minion-minion seperti Zainal Story, model EQW, model About Sastra, model si Sari Ting Ting, melalui itu dia ini semua ya. Dan mereka semakin percaya diri ketika mereka sebelumnya sudah berhasil ya meredam atau membungkam Ricky, pegawai dari KBRI yang membela Indonesia, yang pertahankan Indonesia, dipaksa minta maaf. Dan sekarang mereka jadi semakin berani, bahkan untuk kita di dalam negeri pun mereka akan membungkam kita. Jangan Apa pernah, kita rela? jangan pernah mau. Ya, silakan dijawab sendiri. Terus bersuara. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Yang jelas kita jangan pernah sampai diam ya guys ya. Kalau kita ditakut-takuti terus kita diam ya makin merajalela nanti mereka ya. Makin suka-sukanya mereka nanti kepada kita ya. Jangan pernah kita diam, terus bersuara kita. Masa negara kita diremehkan, direndahkan terus kita diam ya, kan nggak masuk akal juga ya. Dan saya juga yakin lah pemerintah kita ini tidak akan pernah mengusik rakyatnya yang membela tanah airnya ya, walaupun yang kita senggol itu mau pangeran kayak mau presiden kayak di negara asing sana. Kalau memang mereka merendahkan kita ya, masa kita juga bakal diam ya. Ini kan yang ditunjukkan abang kita ini kepada si TMJ ini ya. Abang kita ini nggak salah, dari mana jalannya salah dia membela bangsanya kok, dia membela bangsa tanah air kita ini kok. Apanya yang salah? Kan nggak ada yang salah. Intinya kita dukung abang kita ini terus ya. Kita selalu jangan pernah juga kita takut ya. Kita terus bela ya demi bangsa dan tanah air kita ini. Jangan pernah kita gentar, jangan pernah takut ya kan. Nenek moyang kita dulu itu pendahulu kita itu sudah menanamkan itu sama kita ya. Jangan sampai kita hilang mentalitas pejuang itu ya. Kalaupun ada pengkhianat ya memang dari dulu juga sudah ada ya, nggak apa-apa, biarkan mereka selalu ada ya. Lagian nggak banyak, sedikit saja orang-orang seperti itu. Jadi oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa ini, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.